Sadaqah and Profesi Fadilah Nur Rasulullah Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithi lamimi. ولا يديك رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكم. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوح توبة النصوح صلح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى شيخنا مؤلف الكتاب الإمام محمد الغزالي وثم إلى أخيه الإمام أحمد الغزالي وثم إلى شيخنا حجي عبد الرحمن وثم أحمد رفاعي وثم إلى محمد ثم إلى ما شيخنا حجي مصنف برمي وثم إلى حبيب محمد بن سالم من حفيظ وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعه وواله لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد. Hadratul Mukarramun, para alim wal ulama, para asatidah, mobil khusus yang sama-sama saya hormati Ketua DKM kita Al-Mukarram Ustaz Dasuki dan juga segenap para jamaah Masjid Jami' Baitur Rahmah yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita masih tentang adab dan etika berwudu. Wa qul inda ghaslil wajhi Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaik. Imam Ghazali mengatakan, dan katakanlah ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah cerahkan wajahku, binurika dengan cahayamu, yauma tabyaddu wujuhu awliyaik, di hari di mana seluruh wajah-wajah kekasihmu itu bersinar. Wala tusawwit wajhi bidzulumatik, jangan kau gelapkan wajahku dengan kegelapanmu, yauma taswaddu wujuhu a'daik, hari di mana wajah-wajah musuh-musuhmu menjadi gelap. Jadi
kita ketika membasuh wajah ya, kita minta sama Allah agar Allah cerahkan wajah kita ya. Nah, tapi ada satu yang unik hadirin. Kalau kita merasa bahwa kita ini banyak dosa ya, banyak maksiat, apalagi yang kita tahu mata kita, mulut kita itu berada di area wajah. Yang mana mata kita, mulut kita ini sering berbuat maksiat, sengaja atau tidak sengaja. Apa dosa besar daripada mulut kita? Dusta, bohong, ghibah, namimah, ngomongin kejelekan orang lain, banggain diri sendiri. Dosa apa itu? Mulut. Yang biasanya dosa mulut ini menimpa pada kaum perempuan. Betul nggak Bu? Kalau mata biasanya dosanya laki-laki, betul Pak RT? Ya. Makanya kita kalau wudhu diajarkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kalau kita ngerasa banyak dosa, wudhunya bukan sekedar doa ini, perbanyak baca istighfar. Sambil basuh muka, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil kita bayangkan dosa mata kita, kita baca astagfirullah, astagfirullah. Basuh tangan kita yang sering banyak dosa, astagfirullah, astagfirullah. Basuh tangan kiri kita, astagfirullah, astagfirullah. Jadi dirubah. Kenapa? Karena wudhu adalah wasilah seorang hamba menghapuskan dosa-dosanya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan bisa menghapus dosa. Nah itulah wudhu ya. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, apabila seorang hamba berwudhu, maka ketika dia basuh wajah, maka berguguranlah dosa-dosanya melalui air-air itu. Nah air yang membawa kandungan dosa kita itu oleh Imam Syafi'i dianggap air yang suci namun tidak mensucikan. Kenapa? Karena air itu sudah ada dosanya. Yang kita bilang air itu namanya air apa? Mustamal. Nah ini wudhunya para salikin, orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah, dia kalau wudhu basuh muka, tangan, pala, kaki, baca istighfar. Namanya wudhu taubat. Namanya apa hadirin? Taubat. Mau sempurna, mandi taubat ya, mandi taubat dengan niatan, ya Allah saya pengen membersihkan seluruh raga dan jiwa saya dari maksiat ya. Habis selesai mandi taubat, selesai wudhu taubat, baru kita sholat taubat. Sebelum kita melaksanakan sholat fardu kita atau sholat qiyamul lail kita laksanakan dulu 2 rakaat sholat sunnah taubat. Biar pas kita meminta kepada Allah, ya, tangan yang tadinya dosa sudah berubah menjadi bersih. Wajah yang tadi penuh dengan maksiat sudah suci. Itu ya hadirin. Nah ini ya, yang disebut dengan wudu'ul arifin, wudhunya para wali-wali Allah. Sehingga paslah ketika mereka selesai berwudhu, mereka angkat tangan, mereka berdoa apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang suka bertaubat. Kenapa? Karena wudhunya itu taubat. Jadi kalau kita pengen taubat, nggak usah jauh-jauh nyari sholat, wudhunya aja bisa jadi media taubat. Wudhu bisa menjadi media taubat. Itu. Kenapa kita mesti bertobat dan berapa kali bertobat? Kulla yaumin hadirin, setiap hari. Ya. Nah ini ya. Wala tatruk takhlila lihyatil kathifah, jangan pernah kau tinggalkan menyela-nyela jenggot yang tebal. Qabla ghaslil wajhi, sebelum engkau membasuh wajah. Ya, jadi kalau kita basuh wajah, jangan lupa nih bagian jenggot. Cuman yang afdol menyela-nyelanya bukan sembarangan begini, enggak. Tapi kata ulama dari bawah. Ya. Sunnahnya dari mana? Dari bawah. Tuh. Itu pun kalau ada jenggot. Ya, Pak RT aman. Karena nggak ada jenggotnya. Ya.
Dalam kitab Fathul Qorib, kalau jenggotnya tipis, seukuran tipis itu apa? Dalam jarak 1 meter, orang ngobrol liatin dagu kita, kulitnya nggak kelihatan, maka tebel. Kalau orang ngobrol sama kita, kulit kita kelihatan nih, kulit di balik jenggot, maka tipis. Kalau tipis, hukum menyela-nyelanya bukan sunnah, tapi wajib. Dan buat yang tebel, hukum menyela-nyelanya menjadi sunnah. Yang wajib dibasuh gitu, bagian luarnya aja. Tapi sih umumnya orang Indonesia, apalagi orang Limo, orang Cinere, kayaknya jenggotnya tipis. Kita kan nggak ada yang turunan Arab kan sini ya. Ada Arab maklum ya. Ya tuh. Kalau turunan Arab biasanya hormonnya tuh banyak bulunya gitu. Illa idza kunta muhriman, kecuali engkau dalam kondisi lagi pakai ihram. Nah, kalau lagi pakai ihram jangan banyak-banyak gosok-gosok jenggot. Kenapa? Nanti jatuh. Ya. Nanti kecabut tuh. Ya. Jelas ya? Boleh nggak Ustadz begini? Ya boleh, cuman kurang afdol. Dapat sunnahnya tapi tidak dapat afdolnya. Tapi kalau begini dapat sunnah, dapat afdolnya. Summa ghsil yadakal yumna, kemudian basuhlah tanganmu yang kanan. Kalimat igsil, basuh dalam bahasa Arab itu maknanya adalah mengalirkan air. Bukan gosok ya, bukan begini. Ini bukan basuh lagi, gosok. Kalau basuh cukup nyalain keran, taruh tangan kita. Itu namanya basuh. Atau di bak, ember, kolam, cukup masukin, itu namanya basuh. Nah, bagaimana Ustadz kalau kita gosok begini? Nah, ini sunnahnya double. Ya, jadi kalau kita gosok begini, ini sunnah juga. Tapi kalau seandainya ada orang punya kolam gede, dimasukin tangannya ke situ, dicabut tangannya, sah. Lalu bagaimana kalau dia masukin biar dianggap 3 kali? Kan susah, begini-gini gitu. Ya enggak, kata ulama, cukup masukin ke air itu 1 kali hitungannya, geser kanan 2, geser kiri 3. Ya. Jadi masukin 1, 2, 3, angkat, selesai gitu. Ya. Jadi gak usah gini, 1, 2, 3 gitu ya. Berarti ngajinya sambil merem dia tuh. Nggak dengar penjelasan Ustadz tuh. Ya. Nah, cuci tanganmu yang kanan, summal yusra, baru yang kiri, ma'al mirfaqaini, disertai dengan kedua sikunya, ila ansafil adudain, kalau bisa sampai bagian pertengahan lengan sini. Jadi jangan sekedar sini doang, memang wamsahu ya apa? Wa aidiyakum ilal marafiq. Disunnahkannya, diwajibkannya sampai sini marafiq, cuman kalau bisa sampai sini. Kenapa nih ibu-ibu? Nanti di hari kiamat tuh, Pak, kita ini kan umat Nabi Muhammad, belum tentu Nabi kenal sama kita. Ya, makanya sahabat nanya, ya, bagaimana kamu mengenal saya wahai Rasul nanti? Bagaimana Anda mengenal kami wahai Rasul nanti di hari kiamat? Rasul mengenal kita dengan ghurrun muhajjalin. Apa ghurrun muhajjalin? Gur maknanya ada putih di kepala. Kalau kuda tuh ada putih-putihnya namanya gurun. Muhajjalin adalah bersinar di tangan dan kaki. Jadi kalau nanti kita di hari kiamat muka kita cerah, tangan kaki kita cerah, nah baru dikenalin Nabi. Bagaimana caranya biar cerah? Adalah basuh tangan, jangan sampai sikut, tapi lebihkan. Sampai Sayyidina Abu Hurairah ketika beliau itu membasuh tangan, bukan sampai sini saja, bahkan sampai pundaknya. Ini udah merupakan afdol banget dah. Ya, kan sini kan sunnah tadi lebihin. Afdolnya lagi sampai sini. Cuman lihat-lihat kalau kita lagi pakai kemeja jangan. Ya. Kerja di kantor, lengan dibasahin, sampai sini basah masuk angin. Besok minta kerokin tuh, jangan. Ya. Fa innal hilyata fil jannah tablughu mawadi al wudu, karena sungguh perhiasan di dalam sorga nanti itu perhiasan sampai ke tempat-tempat wudu. Jadi mama besok nih ibu-ibu kalau pakai perhiasan bukan gelang doang, sampai sini mau gelangnya dulu, sampai tangannya nggak bisa dibengkokin begitu. Artinya nih semua perhiasan semua. Ya. Makanya ditanya gini, Ustadz, kok kalau perempuan
kagak dikasih bidadara sih Ustadz? Kan laki dapat apa Pak RT? Bidadari, betul Pak Haji? Oh, bidadari. Kata guru saya gini, fitrahnya laki demen perempuan. Makanya kalau para suami bu ditawarin yang mau kawin lagi nggak, diam dia. Dalam hatinya, alhamdulillah. Karena fitrahnya laki-laki tuh seneng sama perempuan. Ya. Tapi fitrahnya perempuan enggak. Fitrahnya perempuan demen sama perhiasan. Ada tuh orang ya di daerah Jawa, bininya ada 3 apa 4 gitu. Tapi yang punya bini 3-4 punya sarang walet hadirnya. Orang apa ya? Punya fulus. Kalau laki punya duit, bini akur sarang 50 juta sebulan. Kira-kira nih bu, ya kalau ada perempuan dapat 50 juta sebulan, akur gak tuh bertiga? Akur, gak bakal ribut. Apalagi udah dikasih jatah rumah atu-atu. Lu sonono bojong, lu jonggol sonono, yang atu Cibubur gitu, akur udah tuh. Emang nih mau wujud fulus mulus, maafi fulus, mampus. Ya. Jadi surganya buat perempuan apa? Perhiasan. Itu yang perempuan suka perhiasan. Maka coba dah kita punya bini lagi ngambek gitu, diajak ke toko emas, seger gak? Baik gak? Baik. Ini sudah teruji Pak RT, cobain. Waharrikil khatam, kemudian apa nih? Gerakan cincin kita. Nah ya, cincin yang punya cincin. Kata guru saya gini, orang kita unik. Cincin gak pakai, jem pakai katanya gitu. Padahal yang sunnah apa? Cincin. Jem sunnah gak jem? Kagak. Makanya besok kalau pakai jem, kalau bisa pakai apa tuh? Cincin. Kalau nggak pakai cincin, minimal apa tuh? Nggak pakai jem. Biar apa? Yuqaddimus sunnah. Tuh gitu. Nah yang sebagus-bagusnya cincin kita pakai tuh, sekaligus cincin juga kalau bisa tasbih juga, jadi kena semuanya. Ya sambil zikir bisa kan gitu ya. Nah ini kalau kita wudhu pakai cincin, goyangin cincin kita, biar apa? Biar air masuk ke dalam tempat cincin tadi. Wa halil qabla ghaslihima asabi'ahuma, dan khalil dan selah-selah sebelum dia itu membasuh keduanya jari-jari tersebut. Nah, jadi kalau kita pengen wudhu nih, pas basuh tangan, selah-selahnya nggak begini hadir. Kenapa? Karena kalau begini itu sama dengan kebiasaan kita. Ya, begini. Nah, maka ulama mengajarkan di sini ya, wa fi takhlilil yadil yusra, ya, wa fi takhlil yadil yumna ay yuj'ala batnal yusra ala dhahril yumna. Dijadikan tangan yang kiri, perutnya itu di atas punggung tangan kanan begini. Jadi begini, basuh tangan begini, selesai tuh. Kan begini sah, cuman afdolnya begini, pas kiri pun sama gitu ya. Jadi tangan kanannya di atas tangan yang kiri itu. Dan katakanlah ketika membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasir. Bareng-bareng kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Bismillah. Ya Allah, a'tini kitabi biyamini, berikanlah catatan kitab saya dari sebelah kanan. Wahasibni hisaba yasiro, ya hisaplah saya dengan hisap yang ringan. Ya hadirin, kalau orang nanti di hari kiamat makin kaya makin lama hisapnya ya. Makanya beruntung nih yang ATM-nya di saldo rekeningnya tinggal 5.000, alhamdulillah tuh. Paling bentar tuh. Ya, yang bininya atuh alhamdulillah tuh, pertanyaannya dikit. Yang repot bininya 4, anaknya 30. Wah, Masya Allah. Itu lama itu dihisapnya tuh. Makanya ada ulama namanya Al-Imam ya, astagfirullah. Ada seorang sahabat tuh, lupa namanya siapa itu. Ini dua orang ulama ini di zamannya main duluan masuk surga. Bagaimana caranya? Masing-masing berlaku zuhud keduanya. Sampai salah seorang muridnya ngimpi nih, ya.
Ini ulama yang pertama ternyata masuk surganya duluan. Yang kedua belakangan. Ditanya, kok bisa dia masuk duluan? Dijawab, karena ulama yang pertama bajunya cuma satu. Ulama yang kedua bajunya dua. Jadi kalau yang kedua yang atu kering, yang atu ganti. Kalau yang satu kagak, yang atu kering, yang atu basah nggak pakai baju dia. Jadi cuman gara-gara saat nih baju satu, nih baju dua, duluan yang satu begitu. Allah itu. Ulama sekarang udah kagak ada, udah jauh kalau belum baju Senin kan. Baju koko berapa di rumah? Banyak kan ya? Banyak. Belum gamis. Ada baju yang dipakai cuman setahun sekali. Tuh ya, baju apa itu? Baju buat lebaran. Ya, baju jubah dan sebagainya tuh ya. Nah itu. Jadi Masya Allah ulama-ulama dulu ya. Mudah-mudahan kita bisa ngikutin jejak langkah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wa inda ghasli shimal, dan ketika membasuh tangan kiri dia baca Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bi shimali. Ya Allah, aku berlindung darimu, ya, berlindung kepadamu dari engkau memberikan aku kitabku dari sebelah kiriku, au min wara'i dhahri, atau dari belakang. Summa stau'ib ra'saka bil masah. Nah ini dia, habis kita basuh pala ya, kalau bisa tuh isti'ab, kita ratain tuh pala dengan basuhan. Bi antabulla yadaika, dengan cara kau basahkan kedua tanganmu, wa tulsika ru'usa asabi'ika bi yadika al yumna bil yusra, engkau tempelin nih ujung jari telunjuk kanan sama kiri. Wa tada'uhuma ala muqaddimatir ra's, dan engkau letakkan di permulaan kepala begini. Jadi kalau yang afdol kalau kita wudu, taruh telunjuk kita sama, kalau jempol di pelipis, telunjuknya ya bertemu begini. Nah, ketemuin, tarik ke belakang. Satu. Nah, beginilah wudunya Rasulullah. Wa tada'u ibhamaika, dan kau letakkan kedua jempolmu ala sudghaika, di atas pelipis. Wa tumirrahuma ilal qafa, kemudian kau jalankan sampai belakang. Summa taruddahuma ilal muqaddimah, kemudian engkau balikan ke depan lagi. Jadi di belakang dibalikan ke depan gitu. Fahadhihi marrah, satu dan ke depan itu dihitung satu, bukan satu dua, bukan, tapi satu gitu. Nah ini hadirin, ini cara wudunya Nabi, ini cara wudunya Imam Hanafi, ini cara wudunya Imam Syafi'i, nggak beda, semua sama. Ya kan pernah kita dengar, kalau Imam Syafi'i wudunya begini doang nih. Kagak, nggak ada itu. Imam Syafi'i bilang kalau seandainya wudu seandainya cuma 3 lembar sah nggak? Sah. Adapun beliau bagaimana wudunya? Semua. Gitu. Begitupun Imam Hanafi yang mewajibkan sebagiannya. Begitupun Imam Malik yang mewajibkan seluruhnya. Semua imam mazhab sama. Wudunya isti'ab, rata semuanya gitu. Ya, jadi ini makanya ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa menjadikan damai ini semua mazhab ya, jangan sampai kita saling ya berselisih ya. Jadi sebenarnya para imam mazhab itu nggak ada yang beda kalau kumpul bareng. Contoh nih ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Hambali kumpul bareng semajelis, kagak ada yang beda, saya yakin. Kenapa nggak ada yang beda? Karena mereka mengedepankan adab, Contoh, Imam Syafi'i ketika beliau belajar di Baghdad dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid langsung Imam Hanafi, Imam Syafi'i sering menjadi imam tapi nggak pernah baca kunut. Padahal Imam Syafi'i orang yang mempelopori baca kunut, tapi nggak pernah kunut. Gitu. Kenapa? Adaban ma'al Imam Abi Hanifah, karena beradab kepada Imam Abu Hanifah tuh ya. Jadi karena adabnya dengan Imam Abu Hanifah nggak baca kunut. Nih kalau seandainya di Baitur Rahmah nggak baca kunut, saya nggak baca kunut tadi. Ya kalau saya nggak baca kunut rame nggak tuh? Wah, Ustadz dari mana nih? Satu Wahabi kan ini. Bahkan saya sering kalau misalnya khotib Jumat, kan kalau di kantor-kantor kan berapa ajannya? 1. Yang kantor-kantor paham tadi. Saya sering nanya gitu. Di sini berapa ajannya? Atau habis sholat zikir enggak? Enggak, biasanya gitu kan ya. Azan 1 habis sholat kagak pakai apa? Zikir bareng masing-masing dah. Tapi ada yang unik. Azannya 1 habis sholat zikir. Nah ini nanggung-nanggung ini.
Makanya kalau kita mengikuti satu ulama, ya udah ikutin aja ulama itu gitu. Nah kembali lagi tadi, jadi kalau seandainya imam mazhab kumpul 4 dalam satu majelis kagak ada yang beda. Cuman ini kan masalahnya gini, ini Imam Syafi'i di sini di Mesir, Abu Hanifah di Baghdad, ya. Imam Ahmad di Baghdad, Imam Maliki di Madinah, kan beda-beda tempat nih. Itu kadang kalau ngomong suka beda itu, tapi kalau ketemu bareng sama. Ya. Jadi nggak ada perbedaan kalau mereka kumpul bareng. Nah ini yang kita harapkan. Misal saya seandainya diundang nih, kan kita ada 4 guru di sini, ada apa 5? Ada 4 guru. Mungkin antum mendengar penjelasan saya beda nih dengan ustadz yang lain. Wah, Ustadz Faris kayaknya beda dia sama yang lain dia. Tapi kalau seandainya kumpul bareng sama. Ya. Yaudah nih ngikutin ustadz yang ini aja dah gitu. Ya. Apalagi ustadznya lebih sepuh, lebih senior. Udah kita ikutin mereka, selesai. Sama dengan pengurus masjid. Kan kadang maaf ya, pengurus ame jamaah kadang-kadang beda pendapat tuh. Sebenarnya kalau ada perbedaan pendapat pengurus sama jamaah, sebenarnya ikutin pengurus. Kalau pengurus menurut jamaah salah, diskusi, coba muzakarah. Kalau emang udah dikasih tahu punya dalil, punya rujukan, punya sumber, alasan dan sebagainya, udah pengurus nggak usah, jamaah nggak usah masuk lagi udah. Biar jadi tanggung jawab siapa? Pengurus. Jangan sampai nauzubillah ya, jamaah sama pengurus kagak akur. Waduh, tuh. Ini pasti bukan di sini. Kalau di sini mah akur ya, akur banget itu, masya Allah. Gimana nggak akur tuh? Ya. Ini kan jamaah luar kan bukan berarti beda. Ini kan pemikiran kan bukan? Ya, biasa kalau jamaah luar ahlul hisab biasanya. Iya, hisaban yasiro cuman. Baik ya tuh. Jadi kembali lagi tadi, wa taf'al dzalik, dan kau kerjakan itu basuh kepala salah sama rotin 3 kali. Wa kadzalika fi sairil a'dha, begitupun dalam seluruh anggota tubuh, anggota wudu. Wa qul, katakan ketika basuh kepala nih, Allahumma ghashini bi rahmatik, ya Allah naungilah aku dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatik, turunkanlah kepadaku keberkahan darimu. Wa adzillani tahta dhilli arsyik, dan naungilah aku di bawah naungan arasmu. Yauma la dhilla illa dhilluk, di mana hari tidak ada naungan kecuali naunganmu. Tuh. Tambahin lagi, Allahumma harrim sya'ri wa basyari minan nar, ya Allah haramkan buluku, rambutku, kulitku dari api neraka. Wa adzillani, dan naungi aku tahta arsyik yauma la dhilla illa dhilluk. Nah ini dia. Ini hadirin, kalau kita pengen hafal sih mendingan ditulis dah nih gitu. Cuman ada cumannya, nggak boleh nulis di WC. Ya. Kalau kita kan umumnya wudunya di mana? Di WC, kamar mandi rumah. Kecuali emang rumahnya gede banget kali ya, ada balkon, ada tempat duduk di luar, itu bagus. Tempel di situ, baca itu. Nah, cuma kalau misalnya juga kagak apal juga, boleh kalau kata guru saya pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah haramin rambut saya, kulit saya dari api neraka ya Allah. Ya Allah kasih kitab sebelah kanan ya Allah. Ya Allah jangan kasih kitab sebelah kiri gitu. Atau opsi yang ketiga, istighfar aja udah. Istighfar kayak tadi itu, minta ampun ya Allah, ini banyak dosa ya Allah tuh, dan sebagainya. Summamsah udunaikan zahirahuma, kemudian usap kedua telingamu bagian luar ya. Bagian luar tuh ini. Yang ini bagian apa nih? Dalam. Wa batinahuma, dan bagian batinnya. Bima'in jadid, dengan air baru. Nah ini nih hadirin, terdapat 2 pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan kalau kuping nggak usah ngambil air lagi. Jadi begini caranya kalau kuping. Sebagian ulama nih, dia ambil air, ya, dia basuh kepala, selesai langsung kuping, gitu. Jadi nggak usah ngambil air lagi. Tapi kata Imam Ghazali kalau bisa bimain, jadi ambil air lagi gitu. Ya, bahkan dalam kitab yang lain disebutkan ada 12 kali basuhan kuping. 3 ketika muka nyambung sama kuping. Ya, 9-nya basuh, yang pertama pakai telunjuk sama jempol, yang kedua pakai kelingking di kodek dalamnya, yang ketiga diusap. 9. Totalnya berapa tuh? 12. Ya ini isyarah mungkin ya dosa kuping juga banyak ya.
Kadang orang yang namanya gibah kan kalau dia dengerin juga kena gak dosanya? Kena. Dia sih nggak ngomongin orang, cuman kalau orang ngomongnya, oh gitu. Pantes gitu doang tuh. Kena juga dosanya itu. Kan kayak ibu kan kadang-kadang kalau lagi ngobrol di tukang sayur kan ada aja tuh emak-emak yang suka ngomongin orang. Kita sih lagi milih gitu, cuman dalam hati, gitu. Nah itu kena hadirin tuh. Ya. Makanya bagaimana biar nggak kena? Dalam hati tepis, dia nggak begitu, dia mah ngomongnya asal goblek aja gitu, dibantah omongan itu. Kalau nggak dibantah, kita iyakan, jadilah suudzon. Ya. Wa adkhil musabbihataika, masukkanlah jari telunjukmu fi samakhai uzunaik. Nah kalau di sini pakai telunjuk ini. Ya. Wa amsah dhahira udunaika bi batni ibhamaik, dan usaplah zahir uzunaik bibat di ibhamaik. Oh gini, afwan. Ya, begitu caranya. Ya. Kemudian summamsah, kemudian afwan. Wa qul Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang suka mendengarkan kebaikan dan mengikuti yang paling terbaik. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah. Ya Allah, izinkan saya mendengarkan seruan panggilan di dalam sorga, fil jannati mal abror, bersama orang-orang yang baik itu. Sumamsah raqabatak. Nah di sini nih, basuh leher. Ini mungkin sebagian kita ada yang ngamalin nih, jadi habis basuh kuping basuh leher. Menurut Imam Ghazali basuh leher sunnah. Tapi menurut Imam Nawawi, ya ulama yang datang setelah masa Imam Ghazali, Imam Nawawi yang terkenal dengan Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan basuh leher bid'ah munkaroh. Ya. Jadi ada dua pendapat nih. Ini dua pendapat. Ini wali Allah, ini wali Allah. Imam Ghazali wali Allah hadirin. Ya. Yang kedua Imam Nawawi juga wali Allah juga. Ini sama-sama wali. Ini wali, tapi berbeda pendapat. Nah, makanya kita kalau ketemu ada guru, ame guru beda pendapat, udah kita nggak usah ikut campur. Jangan mencela, ya. Bisa jadi ini wali dua-duanya benar. Itu. Kan kontras banget. Imam Nawawi bilang apa tadi? Bid'ah. Munkaroh lagi, bukan bid'ah hasanah, bukan munkaroh. Termasuk kata Imam Nawawi, sholat nisfu Sa'ban yang dikerjakan kebiasaan orang di malam nisfu Sa'ban itu bid'ah mungkaroh kata Imam Nawawi. Tapi kata Imam Ghazali disunnahkan sholat nisfu Sa'ban. Ikut yang mana kita kira-kira? Ikut Imam Ghazali, Imam Nawawi? Boleh ikut Imam Nawawi, boleh ikut Imam Ghazali, boleh. Yang nggak boleh ikut Imam Samudra ya. Imam yang lain jangan tuh ya. Udah pilih aja yang mana, jangan pakai ribut. Yang pengen sholat nisfu Sa'ban silakan sholat, tapi harus tahu sumbernya dari mana. Yang nggak pengen ikut silakan di rumah, nggak usah ngata-ngatain yang sholat. Begitu hadirin, enak jadinya. Jadi sebab ilmu jadi damai, jadi rukun, nggak ribut. Kan maaf sekarang kan orang ribut gara-gara apa? Ilmu kan. Dulu waktu belum ngaji, waktu masih bandel, waktu belum hijrah, ame ketemu ame yang pakai sorban, ame yang pakai koko gomis, hormat, cium tangan. Pas udah ikut kajian hijrah, kajian sunnah, lihat orang yang beda dikit aja, wah, ustadz makruh ini, bukan ustadz sunnah, ustadz makruh. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Ustadznya ngerokok katanya gitu, ustadz makruh katanya gitu. Ustadz aneh dong, ustadz sunnah. Ngajinya di Blok M Square. Wah. Yang di atasnya ada Ka'bahnya tuh. Ustadz sunnah baru tuh, lagi mana ceritanya? Ntar muncul lagi ustadz wajib. Wajibnya bila gunah lah gitu. Kan ngaco namanya. Nggak ada istilah tuh ustadz sunnah, ustadz bid'ah, nggak ada itu. Bahkan saking fanatiknya mereka namain tuh lipnya itu lip sunnah. Allahu Akbar. Ntar muncul tuh handphone sunnah, mobil sunnah. Allah, ini menisbatkan sunnah aja udah bid'ah itu hadirin. Ya. Masa dibilang ustadz sunnah, kagak ada dari zaman Nabi. Ini sahabat sunnah kagak ada. Ya. Makanya kembali lagi, beda wajar. Apalagi beda pendapat wajar, apalagi beda pendapatan lebih wajar lagi. Namanya rezeki
masing, jangan iri, jangan dengki. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Nah, kenapa kita basuh leher? Nih Imam Ghazali bilang, Allahumma fukka raqabati, ya Allah, tolong ya, fukka, dibebaskan leher saya minan nar, dari api neraka tuh. Wa a'udzubika min salasili wal aglal, aku berlindung daripada rantai dan belenggu gitu. Summa ghsil rijlak al yumnana, baru terakhir nih, cuci kaki kanan. Summal yusra, baru kiri, ma'al ka'bain, bersama dengan mata kaki. Wa khallil, dan sela-sela. Bikin sirinan ini. Jadi caranya gini hadirin. Basuh kaki yaitu dengan cara apa? Khallil, sela-sela dengan apa? Dengan jari kelingking kiri dari bawah. Bukan dari atas, dari bawah. Kenapa jari tangan kiri? Karena tangan ini memang diperuntukkan untuk bab-bab yang selain takrim, kemuliaan. Kalau tangan kanan buat kemuliaan, kalau tangan kiri buat bersih-bersih. Cebok pakai tangan kiri, buang sampah tangan kiri, ngambil sampah tangan kiri. Begitupun nih, bersihin bawah kaki. Gitu. Ini yang paling afdal. Maka kalau seandainya kita basuhnya dalam kondisi berdiri kan susah. Begini kan rada ribet ya. Maka Imam Ghazali sarankan kalau bisa wudunya duduk kalau bisa. Kalau nggak bisa tetap diri. Ya. Asabi'a rijlikal yumna mubtadi'an bi khinsirihi, dimulai dari kelingking bawah hatta takhtima bi khinsirihil yusra, sampai berakhir di kelingking kiri ya, yang bawah. Wa tudkhilal asabi min asfal, dimasukkan dari bawah. Ya, begitu seperti yang tadi saya contohkan caranya. Wa qul, dan katakanlah, Allahumma tsabbit qadamayya ala siratil mustaqim, ya Allah kuatkan kaki saya berdiri di atas siratal mustaqim, ma'aqdam ibadikas sholihin, bersama kaki-kaki para hamba-hambamu yang soleh. Tuh, baru wa kadzalika taqulu inda ghuslil yusra, dan begitupun katakan ketika selesai membasuh yang kiri, Allahumma inni a'udzubika antazil qadami, ya Allah aku berlindung jangan sampai kaki saya kepleset ala sirat, di atas jembatan finnar, masuk ke dalam neraka. Yauma tazillu aqdamul munafikin wal musyrikin, di hari di mana kaki orang munafik dan musyrikin semua tergelincir. Tuh. Warfa'il ma'ila insafis saqaini, kemudian angkat air sampai setengah betis. Ini yang orang jarang kerjakan. Jadi kalau kita basuh wudu jangan sampai mata kaki doang, sampai atas, sampai betis. Nisfus sak, itu yang sempurna. Itu ya. Wara itikrar salasan fi jami' af'alik, semua dijaga 3 kali. Basuh muka 3, tangan 3, kaki gitu, semua 3. Nah, ini ada gini hadirin. Barusan sebelum subuh saya baca kitab, nggak sengaja sih. Bismillah. Ada satu keterangan begini. Jadi ada setan itu yang kerjaannya nongolnya pas orang lagi wudhu. Ngapain nih setan kerjaannya? Kerjaannya bikin orang was-was, bikin orang buru-buru, bikin orang kalau wudhu kagak 3 kali, udah 1 aja gitu. Atau bikin orang jadi 4 kali basuhan, kan makruh hukumnya. Kurang makruh, lebih makruh. Itu setan ya, iblis mengutus 1 setan khusus. Itu akan membisikkan kita, udah 2 aja, udah 4 gitu. Kan kurang jangan, lebih juga jangan. Ya. Jadi sejak saat itu habis baca, oh iya luar biasa ya. Emang kadang begitu kita kalau wudhu kan. Ya, udah 1 cukup gitu. Atau dilebihin, coba ada sekarang dah. Kalau yang namanya ibadah lebih boleh nggak? Nggak boleh. Subuh 4 rakaat boleh nggak? Luar biasa tuh jamaah Baitur Rahmah, subuhnya 4 rakaat. Apa bagus begitu? Lah kan kagak ya. Yang namanya ibadah, al aslu fil ibadah at-tawaqquf. Ya, asalnya ibadah itu nggak boleh ngerjain kecuali ada dalilnya, sama. Nah, jadi Bu, kita mesti hati-hati nih. Dalam urusan wudhu, iblis mengutus 1 setan itu untuk godain kita. Godaannya tadi. Jadi wudhu kita nggak sempurna. Kenapa? Karena iblis tahu orang kalau wudhunya sempurna, sholatnya pasti sempurna. Dan orang kalau wudhunya nggak sempurna, dipastikan sholatnya kagak sempurna. Jadi mulai dari wudhu. Ya. Maka cobain dah. Ya, wudhu taubat tadi ya. Baca istighfar sambil mikirin dosa, astagfirullah. Dan 3 kali.
tangan, istighfar, dan 3 kali. Selesai wudhu kita baca doa sambil angkat tangan menghadap ke langit. Ya kita minta ampun sama Allah. Cobain dah sholatnya, pasti beda. Ame yang wudhunya asal-asalan, cuman 1 kali basuhan atau bahkan lebih dari 3 kali basuhan yang makruh tadi dikatakan tuh. Beda rasanya tuh. Itu iblis tahu, dipinter tuh. Ya, orang kalau wudhunya nggak bener pasti sholatnya nggak bener, dibikin wudhunya berantakan. Nah, faida faragta, apabila engkau telah selesai berwudu, farfa basaraka ila sama, angkat pandanganmu ke langit nih ini. Orang kalau wudu kadang begini nih, afwan hadirin. Boleh, bener. Cuman yang afdol begini. Angkat pandangan ke langit, tangannya diangkat begini. Kenapa begini? Dalam sebuah riwayat ketika orang selesai berwudu, maka Allah bukakan 8 pintu surga. Dibukain pintunya tuh semua. Nah ketika kita selesai wudhu, kita sedang meminta kepada Allah, siapa yang mati habis wudhu silahkan pilih masuk surga dari pintu yang mana aja. Berapa pintu tadi tuh? 8. Itu ngablak semua itu. Makanya kita angkat tangan ambil mandang langit seolah kita sedang memandang pintu surga itu gitu. Ya, ini yang jarang ya. Makanya ciri ahli ilmu tadi kalau habis wudhu bukan sekedar begini, tapi angkat tangannya. Angkat tangan, angkat pandangan ke atas. Ya, ini ya dalam kitab Imam Al-Ghazali itu. Wa in walau kunta ama, meskipun dirimu buta kata Imam Ghazali, angkat. Ya. Dan juga kalau bisa menghadap kiblat. Tuh. Lianna sama kiblatud doa, karena langit merupakan kiblatnya berdoa. Tuh. Wa lianna hawaijal ibad, karena segala hajat kebutuhan hamba berada di bawah ya perbendaharaan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan katakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alimtu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah ini ada doa tambahan nih yang tadi saya bilang tobat itu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin wa ja'alni saburan syakura. Wa ja'alni adkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Tuh, ini. Faman qara'a hadhihi dawat, siapa yang baca doa ini kata Imam Ghazali, ya. Fi wudu'ihi, dalam wudunya, kharajat khotoyahu, keluar dosa-dosanya, min jami' a'dha'ih, dari seluruh anggota wudunya, wa khutima ala wudu'ihi bi khatamin, dan akan dia itu ya disegel dengan sebuah segel atas wudunya, wa rufi'alahu, dan ditulis baginya tahtal arash, ditulis wudu di bawah aras amalan tersebut. Falam yazal yusabbihullah, maka itu amalan senantiasa bertasbih kepada Allah, wa yuqaddisuh, mensucikannya, wa yuktab lahu sawabu dzalik, ditulis pahalanya ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Subhanallah tuh. Ini Masya Allah ya. Nah, jadi begitu hadirin ya. Habis selesai wudhu angkat tangan baca doa. Mau baca pendek nggak apa-apa. Kalau bisa yang sempurna yang banyak seperti ini ya itu lebih afdol. Itu riwayat tadi rawahu Muslim wa Tirmidzi wal Hakim fil Mustadrak ya. Nah, jadi ada sumbernya, ada referensi. Cuman emang yang umum di kita nih itu kan ya, yang umumnya gitu. Kalau kata guru saya gini, ente waktu masih kecil masih TK kalau sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Terus sekarang udah apa ya? Udah kuliah dia udah masih subhana rabbiyal a'la. Berarti ente ngajinya nggak bener kata guru saya. Harusnya udah bertingkat, naik SD, TK, SMP, SMA, kuliah beda. Gitu. Nah SD subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, SMP subuhun kudusun rabbul malaikati waroh. Naik tuh kuliah SMA subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu yang paling afdol. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau subhana rabbiyal a'la cuman subhana rabbiyal a'la, cuman subhana tasbih doang. Tapi kalau subhanakallahumma udah subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika tahmid ya. Allahumma gfirli, 5 tuh. 5 komponen. Nah itu ya. Jadi kalau bisa nih amalan kita lama-lama naik ya. Gitu. Jadi kalau sekedar kayak orang makan baca Allahumma barik lana itu ya. Allahumma barik lana itu anak SD itu. Ya.
Kalau kita doanya panjang teh, jangan kalah sama orang Kristen. Orang Kristen kan mau makan nih. Dia ngapain dulu? Sebelum kita makan kita berdoa. Kita mohon pada Tuhan Yesus katanya gitu. Untuk ini panjang doanya. Ya, ayo, amin amin. Amin dia kalau dia amin dia. Selesai baru makan. Kalau kita apa? Belum doa udah pada nyendok ini. Ditanya, "Bang, lo nggak doa?" Udah dalam hati tadi gitulah. Ya. Jadi bedakan ya nanti. Orang semakin tinggi magomnya, ilmunya harusnya semakin dalam pemaknaannya. Makan bukan sekedar makan, tapi makan untuk ibadah. Ya, nyari kerja bukan sekedar nyari kerja, tapi nyari kerja buat menunjang ibadah. Makanya kata Imam Ghazali, hidup orang Muslim cuma 2 intinya, cuma 2, nggak ada yang lain. Dia kerja, dikawin, semua cuma buat 2 apa itu 2 ini? Ibadah dengan ngaji, itu 2 doang. Kenapa kita kerja dari pagi sampai sore? Buat ibadah, buat ngaji. Kenapa kita bikin kontrakan? Buat ibadah, buat ngaji. Kenapa kita kawin? Buat ibadah, buat ngaji. Cuma 2 udah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Jadi jangan tertipu kita. Jangan tertipu. Udah nggak ada itu selain 2 itu. Kenapa jadi caleg? Nah, ya. Biar orang gampang ibadah dan ngaji. Kan enak kalau pemimpin kita soleh kan? Ya. Kalau nih kampung baik, orangnya baik, cuman ada diskotik. Ada tempat yang menghancurkan anak muda. Kalau bukan pejabat siapa yang nutup? Ada satu toko di dekat rumah saya, mungkin silakan cari tuh. Itu isinya maaf hadirin, orang-orang lagi nggak ada kerjaan. Siapa itu? Namanya kaum lagi bete namanya. Tahu kaum lagi bete? LGBT. Itu tulang lunak, tulang presto tiap malam di situ. Lah kan ini mengundang azab ini. Kita bubarin nggak bisa hadirin. Kenapa? Bukan gubernur yang bubarin. Makanya butuh tangan-tangan para penguasa ini. Nah, makanya kalau ada orang yang di kampung kita pengen jadi caleg, support, bantu, jangan pilih kampung lain walaupun duitnya gedean. Kenapa? Karena orang kampung kita adalah yang mewakili suara kita. Nah, intinya apa? Mau jadi apapun itu niatnya cuma 2. Buat gampangin orang ngaji, buat ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal. Sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab.